jarak di survei pun tipis-tipis, ya. Iya. Sehingga yang namanya penentuan cawapres ini tentu akan menjadi faktor. Apakah dia memperbesar kemenangan atau justru membuat menjadi kalah. Mas Gibran dibilang mewakili generasi muda, ya. Kemudian juga dari Jawa Tengah, ya, dan anak dari Presiden Jokowi yang pengikutnya luar biasa hingga saat ini. Dalam konteks itu saya melihat kelihatannya dua kubu, ya, saya tanda kutip, ya, yang masih menjomblo, bahasa saya, bahasa anak muda lah, ya. Pak Prabowo masih menjomblo, lalu Pak Ganjar masih menjomblo. Saya melihat, ya, selain tadi mencari sosok figur cawapres yang terbaik kata kita, tetapi di saat yang sama juga saling mengintip kekuatan masing-masing. Pak Prabowo masih marah, kenapa? Mohon maaf, kok kepo itu? Iya. Gitu ya. Ada yang bertanya, ada yang bersikap kepo itu, sesuuzon itu, ya kan? Apa urusannya, gitu kan ya? Pak Prabowo mau marah apa? Mau bisa merubah apa? Orang sudah pindah. Calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sampai hari ini belum mengumumkan nama bakal calon wakil presiden mereka. Apakah kedua kandidat tersebut saling mengintip siapa bakal cawapres lawan? Termasuk menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres-cawapres. Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas mengundang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga pengamat politik Ujang Komarudin. Ya, terima kasih Mas Habib dan Kang Ujang sudah hadir di Open Minded bersama saya, Yasmin Muntas. Saya ke Mas Habib dulu nih. Siap. Mas Habib, ini sudah tanggal pada saat kita taping ini 3 Oktober. Terus pendaftaran KPU tanggal 19. Ya, sampai 25. Iya, sampai 25. Mau daftarnya ke tanggal 25 nih. Sementara pasangan lain kan mencanangkan di hari pertama mau daftar. Silahkan, bagus. Nah, apa nih kira-kira yang membuat kalau saya bilang apakah ada kendala atau masih menunggu hasil putusan MK? Jadi ini Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik pengusungnya dihadapkan pada pilihan bagaimana memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Karena kita ada inflasi stok bacawa presiden. Banyak sekali orang mengusulkan nama-nama yang baik. Jadi kayak ini, Mbak Yasmin. Kalau manajer atau pelatih sepak bola, misalnya Liverpool gitu kan, dia harus memilih satu pemain untuk satu posisi yang paling pas. Padahal daftar pemainnya banyak sekali. Ada Sadio Mane, ada Mohamed Salah, ada Firmino kalau gitu kan. Inilah situasi yang ada di Pak Prabowo dan kawan-kawan. Jadi kalau toh memang misalnya besok harus mendaftar, siap juga. Tetapi karena waktu masih ada, maka kami memanfaatkan kemewahan ini untuk benar-benar mencari sosok yang paling pas, ya, sosok yang paling tepat. Mengingat ini ada nuansa baru dalam kontestasi sekarang. Mengingat ini ada nuansa baru dalam kontestasi sekarang ini daripada 2 pemilu sebelumnya yang hanya 2 kontestan. Nuansa baru itu ada 3 kontestasi yang memang sebetulnya ketiga pihak ini relatif imbang, ya. Ketiga capresnya sama-sama putra-putra terbaik bangsa yang punya track record bagus, punya pengikut luar biasa, ya. Lalu didukung juga dengan partai-partai yang kuat. Gitu. Jadi jarak di survei pun tipis-tipis, ya. Sehingga yang namanya penentuan cawapres ini tentu akan menjadi faktor. Apakah dia memperbesar kemenangan atau justru membuat menjadi kalah. Jadi makanya sekarang para ketua umum partai politik, ya, dan Pak Prabowo kita sibuk terus melakukan pendalaman, menyerap aspirasi dari masyarakat, mendengar masukan tokoh-tokoh agama, ya, yang paling ideal seperti apa. Mas Habib tadi nyebut ada banyak nama dicalonkan, tapi kan yang mengemuka ke media itu kan ada 4 ya, setidaknya ya, misalnya ada Erick Thohir, Erlangga Hartarto, lalu Mahfud dan Khofifah.
Mm-mm. dan juga Gibran, berarti 5 lah gitu. Mm. Nah, apakah yakin itu tidak ada hubungannya dengan menunggu hasil MK? Saya nggak mau katakan iya atau tidak, tapi faktanya ya adalah sekarang mereka terus berdiskusi, ya. Jadi soal nama-nama tersebut itu juga kan masukan dari masyarakat. Ada yang menyampaikan Bu Khofifah penting karena perempuan latar belakang NU dan Jawa Timur, pemimpin di Jawa Timur. Ada yang menganggap misalnya Pak Erick Thohir penting karena sosok yang berhasil memimpin hampir setiap organisasi yang ditanganinya. Jadi ketua tim ses Pak Jokowi berhasil, jadi ketua umum PSSI berhasil, Ngurus BUMN ya, berhasil. dianggap berhasil, banyak yang menyatakan Oke. begitu kan. Lalu ada juga misalnya Pak Erlangga, ya kan, Pak Erlangga ini kan salah satu menteri yang mampu menyelamatkan ekonomi kita ketika pandemi kemarin kan. Banyak lagi misalnya masukan siapapun, misalnya Mas Gibran dibilang mewakili generasi muda, ya. Kemudian juga dari Jawa Tengah, ya, dan anak dari Presiden Jokowi yang pengikutnya luar biasa hingga saat ini. Tingkat kepuasannya, approval rate-nya itu hampir 80%. Sampaikan kan begitu. Apakah nama AHY akan muncul juga? Saya nggak tahu ya, tapi ada nama Pak Yusril juga ya yang diusulkan. Logikanya sih pasti ada karena kan Pak SBY kan masuk ke ini ya. Tapi komunikasi yang terjadi para elit Demokrat mengatakan kami tidak mensyaratkan ya Mas AHY menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tetapi kan mungkin di grassroots-nya pastilah pengikut-pengikutnya AHY mungkin juga mengusulkan juga. Nah kalau soal mengusulkan ini kan bisa langsung ya ke Pak Prabowo bisa, melalui Pak SBY bisa ya, melalui rekan-rekan Partai Demokrat bisa. Oke, Kang Ujang, bagaimana Anda melihat dua poros ini atau dua baca pres ini masih belum menyebutkan nama bacawa pres mereka? Ya kalau saya dalami ya, ada strategi-strategi tertentu yang dibangun oleh koalisi partai termasuk capres. Ya. Misalkan pertama, Bang Habib katakan betul masih ada waktu, itu betul. Ya. Tetapi jangan lupa dalam banyak kesempatan setiap pilpres itu selalu partai politik main di ujung, atau disebut kalau istilah Bang Habib tadi main bola injury time atau the last minute. Kalau saya bahasanya bermain di ujung, di ujung gitu. Lihat bagaimana ketika Pak Jokowi mengumumkan ya cawapresnya kan di ujung gitu. Tadinya Pak Mahfud MD tidak jadi, tahu Pak Ma'ruf Amin. Yeah. Nah, dalam konteks itu saya melihat kelihatannya dua kubu ya, saya tanda kutip ya, yang masih menjomblo ya, bahasa saya, masih anak muda lah ya. Pak Prabowo masih menjomblo, lalu Pak Ganjar masih menjomblo. Saya melihat ya selain tadi mencari sosok figur cawapres yang ideal, yang terbaik katakanlah, tetapi di saat yang sama juga saling mengintip ini kekuatan masing-masing. Yeah. Kelihatannya saya kemarin dapat kabar juga bahwa PDIP sedang mengintip. Sesungguhnya siapa nih yang akan dikeluarkan namanya dari kubu Pak Prabowo? Apakah tadi nama-nama yang disebutkan Mbak Yasmin ya? Apakah misalkan ada ya Erick Thohir, ada Pak Erlangga, ada juga misalkan Gibran, di situ muncul Khofifah. Bahkan ada juga disebut juga sebelumnya nama Yani Wahid. Nah, saya melihat ya kalau kita lihat konstruksi ya, Partai Gerindra juga kan salah satu pihak ya yang menggugat batas minimum cawapres. Nah saya melihat di situ ya entah ada kaitan entah tidak gitu. Saya membacanya ya kelihatannya ada proses yang menunggu juga di situ. Tadi PDIP menunggu siapa yang akan dijagokan. Bahkan Gibran saya dengar juga sudah meminta izin ke PDIP ya, nggak tahu benar atau tidak ya untuk sudah lapor istilahnya sudah lapor untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yeah. Nah dalam konteks itu ya dalam permainan politik ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi memang apakah nanti MK-nya memutuskan seperti apa saya tidak tahu. Ada yang mengatakan bahwa tetap 40 tahun tapi mungkin ada tambahan misalnya karena kan MK dianggap bukan domain mereka sebetulnya untuk mengubah itu kan, harusnya DPR katanya begitu. Tapi kalaupun misalnya tetap 40 tahun jadi mungkin nggak tuh nanti ya ada tambahan. Misalnya sudah menjabat
atau pernah menjabat sebagai kepala daerah atau gitu. Ya, jadi nanti 40 mungkin tahun. dibantu oleh Bang Habib ya, beliau ahli hukum di situ Ya, ya. betul. Tapi dalam konteks salah satu gugatan yang diajukan para pihak itu, ada memang seperti itu. Ya, ada Kalau beberapa, tidak ya. diturunkan ke 35, artinya Atau. ada ya pernah menjadi kepala daerah. Artinya dalam konstruksi seperti ini ya mungkin saja, kita tidak tahu. Walaupun kalau pernah Gibran itu juga nggak masuk karena dia sedang, bukan pernah. Kalau pernah kan konotasinya sudah selesai. Betul. Nah makanya kita tahu, tidak mau berspekulasi terkait keputusan MK ya, biar kita lihat nanti sejarah yang membuktikan. Apakah memang MK itu berpihak kepada kepentingan masyarakat bangsa negara atau seperti apa? Kita tunggu. Kalau berpihak kepentingan bangsa dan negara nih yang mana? Maksudnya yang menerima atau menolak uji material itu? Ya kalau saya secara pribadi ya, tentu subjektif dalam konteks ini. Gitu. Gak apa-apa, subjektifnya seperti apa? Sebagai manusia ya, sebagai dosen biasa lah, sebagai akademisi, ya melihat kalau persoalan gugatan itu diarahkan kepada sosok Gibran, ini kan kepentingan personal, kepentingan keluarga. Tetapi kalau mungkin banyak lain ya anak-anak muda ya, yang punya potensi juga seperti Gibran, baru itu kepentingan publik, kepentingan masyarakat bangsa negara. Tapi kalau sudah diarahkan misalkan kepentingannya kepada sosok tertentu, figur tertentu, ya ini saya membacanya bahwa ini kepentingan personal atau keluarga gitu. Nah disitulah bisa dibaca begitu. Tapi tadi saya tidak mau berspekulasi keputusan MK, biar mereka yang memutuskan itu. Ya. Kita juga kemarin berdarah-darah juga masalah tertutup terbuka gitu ya. Ya saya bagian dari akademisi yang mengkritisi itu gitu. Ya ujungnya memang terbuka, tetap terbuka ya, sistem pemilu kita. Nah kembali kepada persoalan tadi, saya melihat bahwa saling mengintip ini. Karena tadi saya sepakat dengan Bang Habib ya, bahwa figur cawapres saat ini itu juga tadi akan menjadi faktor. Ya bisa mendowngrade atau juga bisa men-upgrade. Bisa menurunkan, bisa juga menaikkan. Nah kalau kita baca misalkan konstruksi politik yang umum kita ya, kan Pak Prabowo kuat di Jawa Barat betul Pak. Yeah. Dan itu saya tahu persis, saya orang Jawa Barat. Gitu. Saya lahir di Subang, tinggal di Depok, masih Jawa Barat itu. Lalu Pak Ganjar di Jawa Tengah. Nah wilayah lain saya lihat gitu ya, surveinya itu kalau Pak Prabowo Sumber menang, tapi kalau misalkan Lampung, Sulawesi, Kalimantan ya, itu kompetitif di antara capres ketiga itu, kompetitif lah, pokoknya bersaing. Nah dalam konteks seperti itu, maka muncul nama-nama yang misalkan dari Jawa Timur sentris, kalau bahasa saya ya Jawa. Yeah. Artinya misalkan kenapa muncul nama Khofifah di Jawa Timur? Karena memang dari bacaan peta politik saat ini arahnya ke sana. Kalau dulu kan enggak, 2019 Jawa Barat sebagai representasi pemilih terbesar di Indonesia. Jawa Timur juga sama, representasi pemilih terbesar kedua kan. Tetapi kenapa mengarah sekarang ada beberapa variabel, misalnya mengarah kepada tokoh NU, ya lalu mengarah kepada persaingan ya, memperebutkan suara basis masa NU, dan itu pertarungan battlegroundnya di Jawa Timur saya melihat begitu. Nah oleh karena itu tadi muncul nama-nama Bu Khofifah diperebutkan. Nah, sebenarnya Mbak Yasmin, saya tuh menganalisa Bu Khofifah itu sejak 5 tahun lalu ketika Pilpres 2019 sudah ditetapkan lah pemenangnya, yaitu Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Saya katakan ke teman-teman media, ke depan Bu Khofifah itu akan laku saya bilang. Tapi sebagai cawapres, saya jelaskan sosok perempuan, pokoknya analisa saya gitu. Betul, ternyata 4 tahun kemudian analisa saya itu ya bukan berarti benar ya, sedikit-sedikit saya bilang apa yang saya katakan ya mendekati bahwa Bu Khofifah diperebutkan karena battleground pertarungan 2024 arahnya di Jawa Timur. Makanya Pak Prabowo roadshow ke kiai-kiai, sangat dekat dengan kiai, dengan ulama gitu ya. Kalau saya orang NU juga Mbak Yasmin, saya pesantren 6 tahun di NU gitu. Jadi agak tahu persis perilaku pemilih dari masyarakat NU. Ada memang yang perilakunya sami'na wa ta'na, artinya taat ya, mendengar dan taat pada kiainya ada. Tetapi ada kalangan NU yang progresif juga. Kalangan NU yang cerdas ya, yang sudah mengalami banyak proses pendidikan yang baik, maka ini juga rasional di sini. Jadi tergantung juga bagaimana bisa memperebutkan suara ini begitu. Mas Habib, betul nggak? Ini ibaratnya kayak lagi main
taktik apa gitu ya, nunggu dulu nih lawan turunin pemain siapa nih gitu. Kalau lawan turunin ini, kita baru turunin ini, betul nggak? Seperti Ya, saling mengintip. Ada variabel itu pasti. Tapi apakah itu variabel utama? Kami perlu sampaikan juga bahwa variabel utama justru adalah bagaimana kami berkonsolidasi secara internal. Ya, konsolidasi internal itu adalah kita sama-sama ingin cawapres yang terbaik, sehingga ketika keluar nama kita semuanya all out gitu kan. Oh, ini memang yang terbaik. Jadi diskusinya dibahas ini. Oh, kelebihannya misalnya latar belakang sipil atau militernya, lalu perempuan atau laki-laki. Kemudian apakah dari ormas terbesar misalnya NU ataukah Muhammadiyah, macam-macam gitu kan. Jadi itu terus dilakukan sambil kita mencermati masukan yang ilmiah. Jadi tapi kalau misalnya kayak dibilang nih terbaik gitu ya. Nah, itu terbaik tolok ukurnya apa nih? Nah, itu dia yang saya sampaikan. Iya. Saya bisa perempuan atau laki-laki. Iya. Jadi NU kan atau Muhammadiyah sambil gitu kita ya. juga menerima masukan dari semua masing-masing partai politik sekarang punya konsultan politik ya kan, yang bisa juga memotret dari luar secara ilmiah. Nah, kita juga dengar seperti itu. Kita praktisi politik, kita tahu feelingnya lah ya. Tapi ada juga orang yang memotret dari luar. Mungkin mereka bisa memberikan saran-saran, ya, analisa, dan mereka juga melakukan survei-survei ya, menyerap aspirasi di masyarakat dengan cara mereka yang quote and quote ya dapat dikatakan kalau menurut mereka itu profesional ya kan ya. Nah, sehingga ini digabungkan, kita insya Allah akan menemukan nama yang benar-benar kita yakin, kita lega, dan kita bisa all out semua untuk memenangkan pasangan ini. Ya, tadi kan Kang Ujang udah bilang ada faktor NU lah ya, mungkin supaya karena itu basis masanya besar dan supaya nggak kasarnya hanya diambil oleh Caimin, walaupun NU PKB juga belum tentu merepresentasikan NU ya gitu. Nah, berarti kita lihat ada dua nama yang muncul di dua-duanya ya, Khofifah dan Mahfud MD, bahkan sebenarnya muncul juga di cawapresnya Anies ya, cuma kan akhirnya sudah terjadi dengan Muhaimin Iskandar lah, sudah bersinergi. Nah, sekarang melihat dua nama itu muncul, Khofifah atau Pak Mahfud ini di sini di posisinya Pak Prabowo. Jadi gini, Mbak, kalau kita bicara basis NU lalu kita kasarnya rebutan NU nih kalau bahasanya umum nih begitu. Ya, kita kaitkan dengan sosok personal belum tentu nyambung juga. Jadi gini, ada misalnya NU ini kan sekarang harus diakui kan tidak dapat dikatakan satu komen ya, karena ada faksi-faksi, itu faktual ya. Jadi tentu secara realistis, idealisme kita ingin semuanya dalam satu konteks satu kesatuan ke kita. Tapi faktual ya kan ada fenomena begini, kalau ada si itu saya nggak mau masuk, ya kan? Kalau si itu masuk saya keluar. Tapi di Prabowo kayaknya nggak ada yang seperti itu bukan. Kita bicara basis NU gitu kan. Makanya kan kita tadinya merencanakan sebetulnya berkomunikasi dengan pihak Mbak Yeni Wahid ya kan, dengan elemen-elemen NU lainnya jauh sebelum Gus Muhaimin keluar. Ya. Artinya sebenarnya peluang untuk menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Pak Prabowo sebenarnya ada tadinya, cuma karena ada yang tadi Mas Habib sebut, kalau ada Caimin di sini kan Mbak Yeni Wahid yang sudah mengatakan seperti itu kan, kalau ada Caimin di sini saya nggak akan dukung, seperti itu kan maksudnya? Bukan. Jadi ada fakta ya bahwa memang kita ingin menyatukan tapi belum tentu gampang gitu loh yang ingin kita lakukan. Misalnya itu tadi ya kan. Kita sudah rencanakan berkomunikasi dengan semua elemen NU, tapi baru bisa terlaksana setelah salah satu nggak ada di kita, ya apa boleh buat gitu kan? Jadi bukan kita misalnya Pak Prabowo reaktif, nah setelah Caimin keluar lalu menghubungi elemen NU yang lain, nggak begitu. Politik Pak Prabowo, politik Gerindra adalah merangkul semua pihak, kita rangkul. Ingat Mbak, tahun ini 2019. Ada PKS, ada teman-teman yang sekarang membuat partai Gelora. Kalau nggak salah waktu itu Garbi atau apa? Gerakan saya lupa Indonesia. Gerakan Arah Baru Indonesia ya betul. Ya kan? Tadinya
ya kan? Wah kalau ini masuk kami nggak mau, kalau ini masuk. Tapi alhamdulillah Pak Prabowo waktu itu bisa menyatukan. Nah itu juga yang terus kita lakukan saat ini gitu loh. Nah ini bukan hanya NU lah ya, namanya fenomena begitu di masyarakat kita hal yang wajar ya. Terlepas dari persoalan ideologi, ada juga persoalan yang timbul karena interaksi selama inilah. Jadi orang ini nggak bisa ketemu ini dan nggak bisa disatukan, perlu effort lah. Nah ini yang dilakukan. Nah, secara objektif ya faktor NU penting. Terlepas dari faksionalisasi di dalam, secara objektif, ormas Islam terbesar, ya kan ya. Kemudian juga Pak Prabowo ini kan pemimpin yang nasionalis, jadi perlu yang latar belakang religiusnya lebih kuat, gitu kan. Lalu juga besarnya juga di provinsi yang Pak Prabowo itu kemarin 2 pemilu agak kurang, yaitu Jawa Timur. Ya, NU kan cukup besar di Jawa Timur ya. Tentu bagi kami ini menjadi hitung-hitungan. Tapi kita juga mendapat masukan lain ya kan. 15% penting ya kan. 15% itu pemilih di Jawa Timur ya. Tapi bukan berarti 65% ini kita abaikan. Kalau bisa kita ambil misalnya kita sisihkan sekian persen di Aceh ya kan, misalnya 60% di Aceh, di Padang 70%, walaupun kecil-kecil lama-lama besar juga. Nah hitung-hitungan itu kan rumit Mbak. Makanya jadi lama gitu loh. 15% oke. Misalnya kita ambil, kita berebut menentukan tokoh dari NU. Ada angka 15%. Tapi kan 15% itu kan belum tentu mutlak kita bawa semua. Iya. Ya enggak? Dari 15% sudah sekian kemana. Jadi tanpa atau sebelum Pak Prabowo belum menentukan cawapresnya dari kalangan NU saja, survei terakhir Litbang Kompas ini setelah diumumkan, saya nggak tahu ya, diumumkan setelah Demokrat, pemilih NU ya kan yang mendukung Partai Gerindra itu 19%, yang mendukung PKB 10%, hampir 2 kali lipat yang mendukung Gerindra. Itu posisinya. Jadi soal penentuan sosok, apakah kita mengambil yang berlatar belakang NU atau tidak juga masih misteri. Apakah itu satu-satunya faktor penentu? Ya kan? Tambah lagi survei LSI kemarin plus Mas Burhan ya, indikator ya. Ternyata di Jawa Timur setidaknya kita masih nomor 2 ya kan. Dan katanya agak turun malah pasangan Anies Muhaimin gitu kan setelah mereka berpasangan. Jadi soal penentuan sosok itu apakah otomatis dengan menjadikan kader NU, kayak Gus Muhaimin kan salah satu kader terbaik NU, akan memenangkan seluruh hati warga NU. Kita tahu kan ada layernya nih. NU ini kan sekitar 52% atau lebih ya dari masyarakat Indonesia. Yang struktural sekian persen di NU, ya kan. Kemudian yang kayak Kang Ujang ya, bukan nggak hanya sederhana, tetapi berapa layer. Yang sempat ke pesantren misalnya kayak Kang Ujang ya kan, belajar ada sekian persen. Tapi menurut saya ya warga NU terbesar tuh ya kayak saya begini. Saya kalau ditanya NU, kenapa? Saya kunut ya kan. Saya tahlilan ya kan. Saya ziarah ke orang tua kalau mau lebaran ya kan. Saya mengidentifikasi diri saya NU. Tapi punya kartu? Enggak pernah. Apakah tahu nama kiai ini enggak? Baru-baru mau patuh dengan kiai ini kan. Apakah kenal? Oh enggak kenal gitu kan. Ini jumlahnya menurut saya besar. Makanya 2019 ya Pak Prabowo itu kan PKB di Pak Jokowi. Ya kan, tokoh-tokoh utama NU, Mbak Yeni pun waktu itu di Pak Jokowi. Tetapi jumlah pemilih NU di Pak Prabowo tetap 46% sekian. Hampir relevan dengan jumlah pemilih rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nah jadi antara penting dan nggak penting itu sangat penting dan kurang penting ya. Semuanya itu tipis-tipis Mbak. Dan itu yang menjadi pertimbangan yang terus dilakukan kawan-kawan. Tapi tentu kalau kita merangkul, kita ingin merangkul semua pihak. Tapi sebenarnya tetap sebuah, ini memang sudah pernah ditanyakan di tempat lain ya, tapi di Open Minded kan baru kali ini. Tapi tetap sebuah kehilangan sebenarnya ya untuk Gerindra dengan
hengkangnya PKB ke tempat lain. Jadi Kan gini, begitu. teori kehilangan itu namanya kita one man one vote, ya kan? Karena Secara Gerindra sederhana. di Jatim juga kan suaranya nomor bagus. One man one vote, Iya. satu orang saja. Misalnya seorang kader Gerindra di Ranting Jatinegara tiba-tiba nggak mendukung Pak Prabowo, kita kehilangan, ya kan? Apalagi satu partai besar, satu tokoh besar seperti Gus Muhaimin. Tapi ya begitu kan, Esa hilang dua terbilang. Politik kan begitu, kita nggak boleh berhenti di situ. Gus Muhaimin keluar, alhamdulillah ada Partai Demokrat masuk, ya kan? Ada Partai Gelora masuk, ya kan? Mbak Yeni mau berkomunikasi, ya kan? Tadinya nggak mau. Ya saya nggak tahu, tapi kan ini urutan kejadiannya. Kita tetap, kalau Mbak Jasmine, mohon maaf, kita nggak mau kalau dibilang wah tidak merasa kehilangan, enggak, kita sangat merasa kehilangan. Tetapi sebagai pejuang, sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, kita itu bukan menangisi kejatuhan kita, tapi bagaimana kita bangkit dan bagaimana respon terhadap masalah yang terjadi. Ya udah, mau gimana coba? Dalam kasus dengan Muhaimin, siapa? Apa yang perlu disesali? Siapa yang disalahkan? Nggak ada, Mbak. Sampai saat ini kalau Anda ikuti ya komunikasi kami dengan PKB, nggak ada satu kalimat pun salah menyalahkan. Posisinya kan gini, ya kan? Gus Muhaimin sangat menginginkan menjadi cawapres. Itu kita tahu sekali karena para kiai ngomong begitu, ya kan? Kawan-kawan saya PKB yang di fraksi ngomong begitu. Di sisi lain Pak Prabowo belum bisa menentukan cawapresnya siapa. Jadi dalam arti belum menolak juga bahwa Pak Gus Muhaimin menjadi cawapres. Saat yang sama ada momentum tawaran dari Pak Anies Baswedan. Langsung Gus, Pak Pres kita berangkat sekarang. Kami bisa apa dalam posisi seperti itu? Kami belum mendeklar Gus Muhaimin nggak pantas jadi cawapres Pak Prabowo. Belum sama sekali. Tapi karena Pak Prabowo memang harus mengakomodir semua pihak yang ada di ini ya, belum ditentukan cawapresnya. Ya kan? Kawan-kawan PKB itu nggak pernah neken kita. Ultimatum juga tidak gitu kan? Tapi mereka punya kebebasan. Kalau mereka merasa lebih baik dengan menjadi cawapres, kami kan nggak punya kuasa untuk menahan. Oke, ya silakan. Makanya pernyataan yang paling cepat keluar lewat Pak Ketua Harian kami adalah selamat. Sumidasko ya. Semoga sukses. Itu pernyataan yang genuine, yang ikhlas. Ya udah. Kita bersahabat setahun, 1 tahun berkomunikasi baik, ya kan, saling support, ya kan. Tapi kalau memang nggak ketemu gimana? Dan memang nggak bisa memberikan kepastian juga, maksudnya jangan keluar tapi di sini belum pasti, lebih baik di sana yang sudah pasti, gitu kan? Pasti, karena Pak Prabowo kan perlu mencermati, perlu mendengar semua elemen yang ada menjadi pendukung beliau, gitu kan. Mas Habib, nih nanti sebentar kita ke Pak Kang Ujang ya. Sedikit lagi menuntaskan adalah justru dengan tidak marahnya Gerindra itu membuat ada publik yang menduga wah ini memang pasangan Amin ini ya memang titipan juga sebetulnya, kasarnya begitu, ada bahasa seperti itu. Artinya semua ada partai-partai pendukung pemerintah kan seperti itu. Nah kedua, saya malah juga baru dapat info sebenarnya benar nggak sih Pak Prabowo sebenarnya marah juga tapi nggak pernah ditampilkan ke media gitu sebetulnya. Ya, dua hal yang kontradiksi. Iya, dua kontradiksi makanya harus iya. Jadi gini, yang pertama soal titip penitip. Zaman sekarang sekuat apa sih pemerintah bisa mengatur sedemikian rupa ya. Jangan-jangan mereka juga bingung gitu kan. Kenapa jadi begini gitu kan. Kami ini kalau saya ingat di grup WA itu cuma nggak nyampe 2 hari itu prosesnya. Setahu kami ada kemungkinan ini karena ada wartawan kalau nggak salah yang info ada pertemuan ya kan. Itu kami dapat dari wartawan. Ada kemungkinan Muhaimin dengan ini. Oh biasa ketemu. Oh fix kemungkinan besar ke Anies gitu kan. Itu yang ada di grup WA kami para jubir dari sekian partai politik ya kan. Tapi waktu itu memang grup fix bukan grup resmi ya kan kami. Jadi kami pun kaget gitu kan. Jadi bagaimana mungkin mau dikatakan itu rekayasa sedemikian rupa. Dan setiap pasangan calon ada partai koalisi pemerintahnya. Toh narasi yang disampaikan Gus Muhaimin sekarang pun perubahan. Saya dengar di mana-mana kan. Wah ini perubahan dan lain sebagainya. Jadi
nggak ada yang salah. Itu memang saya hanya menyampaikan apa yang terjadi. Yang kedua, kalau Pak Prabowo masih marah, kenapa? Mohon maaf, kok sekepo itu ya? Iya. Gitu ya. Ada yang bertanya, ada yang bersikap sekepo itu, sesuuzon itu, ya kan? Apa urusannya, gitu kan ya? Pak Prabowo mau marah apa? Mau bisa merubah apa? Orang sudah pindah, Iya. ya kan? Kita juga bukan memegang alat-alat kekuasaan negara apapun, nggak ada gitu loh. Jadi kok bisa sampai sebegitu tuduhannya? Pak Yasmin kan hanya merangkum yang ada di karena masyarakat. yang saya dengar sebenarnya ketika Caimin keluar itu begitu gitu. Iya. Marah ke Sufmi Dasko katanya gitu. Enggak ya? Berarti Justru ini enggak ada yang bertanya nih, kayaknya belum ada yang bertanya ya. Justru kebalik, ya kan? Pak Dasko juga bertanya ke kita gitu kan, kok perkembangannya sedemikian cepat. Padahal komunikasi nggak ada masalah. Waktu itu saya ingat sekali. Waktu itu 2 hari kemudian itu rencana pertemuan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo. Saya kan tanya ke Pak Dasko setelah masuknya Demokrat gimana ya? Wah tenang Pak, ketemu Gus Muhaimin kok hari ini. Itu 2 hari sebelum kejadian itu. Jadi dirancang kalau nggak salah itu dari hari Sabtu saya dapat info sekitar hari Kamis Pak Prabowo ketemu dengan Gus Muhaimin. Itu kalau nggak salah di hari Selasa yang 2 hari sebelumnya kejadian begitu. Tapi itu Demokrat belum masuk ya pada saat itu. Udah. Belum masuk. Bukan 2 partai itu. Partai itu apa namanya? PBB. PAN sama Golkar. Golkar. Ya, mau ulang tahun PAN yang kemarin ya. Oke.